Provinsi Bali, atau seringkali disebut Pulau Dewata, merupakan daerah pariwisata terdepan dan paling terkenal di Indonesia. Provinsi yang memiliki perpaduan kondisi alam yang indah dengan budaya yang sangat menarik menjadi daya tarik utama bagi jutaan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi pulau ini. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, mencatat penduduk di Bali berjumlah 4,27 juta jiwa pada tahun 2021. Sebagian besar masyarakat Bali beragama Hindu dengan jumlah penganut sebanyak 3,71 juta jiwa atau 86,8% dari total seluruh penduduk. Sementara itu, jumlah penduduk yang memeluk agama Islam sebanyak 430,92 ribu jiwa atau 10,8% dan dapat hidup secara harmonis dengan pemeluk agama lainnya. Salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk Muslim yang cukup banyak di Pulau Bali adalah Kabupaten Karangasem. Di kabupaten yang terletak di bagian timur Bali ini, jugalah terdapat pesantren yang sudah dikenal dengan produksi usaha pengolahan air minumnya, yakni Pondok Pesantren At-Taqwim. Berlokasi di ujung timur Pulau Bali, tepatnya di Desa Bukit, Kabupaten Karangasem, Bali, Pondok Pesantren At-Taqwim berdiri kokoh sejak tahun 1994. Ponpes yang didirikan dan dipimpin oleh Kiai Haji Ali Musbah ini dulunya merupakan lembaga taman pendidikan Al-Quran pada salah satu masjid di desa tersebut. Berkat kegigihan dan kecintaan Kiai Haji Ali Musbah, keluarga dan sahabat-sahabat seperjuangannya, saat ini institusi ini menaungi lembaga pendidikan Islam dari jenjang Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah, serta lembaga pendidikan keagamaan Islam dari TPQ hingga tentu saja pondok pesantren. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ini? Pondok Pesantren At-Taqwim berdiri pada tahun 1994. Cikal bakal berdiri Pondok Pesantren At-Taqwim ini berawal dari satu lembaga pendidikan, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran, di mana pada saat itu anak-anak atau para santri hanya belajar Al-Quran saja. Dan itu pun anak-anak yang belajar di Taman Pendidikan Al-Quran hanya anak-anak yang ada di satu kampung ini, yaitu di Kampung Anyar. Kemudian setelah kami memandang bahwa belum cukup kalau hanya lembaga pendidikan Al-Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran saja, sehingga bagaimana kami berkomunikasi, berkoordinasi dengan pemerintah, mulai dari tingkat desa, tingkat camat, dan seterusnya, bahkan juga dengan lembaga-lembaga organisasi keumatan, untuk bagaimana bisa berdiri satu lembaga yang di dalamnya menerima santri, mereka bisa belajar, tidak hanya belajar Al-Quran saja, tetapi juga bagaimana mereka bisa lebih dari itu. Pondok Pesantren At-Taqwim sendiri tidak hanya dikenal di Desa Bukit, tapi sudah dikenal oleh masyarakat Muslim di Kabupaten Karangasem. Bahkan di level provinsi pun nama pesantren ini sudah mulai dikenal secara luas. Para santri yang belajar di Ponpes ini bukan hanya berasal dari Kabupaten Karangasem saja, melainkan ada juga dari kabupaten lain, seperti Denpasar, Singaraja, Klungkung, Buleleng, hingga luar Bali. Pada awal mula pendiriannya, Ponpes At-Taqwim ini bermula dari pendidikan lembaga Taman Pendidikan Al-Quran pada salah satu masjid di Desa Bukit, Karangasem. Kegiatan yang dilaksanakan pada saat itu terbatas pada kemampuan membaca Al-Quran dan tilawah. Seiring dengan berjalannya waktu, Ponpes At-Taqwim terus berkembang.
Hingga saat ini, kegiatan pendidikan yang diselenggarakan Ponpes tersebut telah mencakup Raudatul Atfal untuk level kanak-kanak hingga madrasah aliyah yang setara dengan SMA. Di samping itu, saat ini Ponpes juga telah memiliki berbagai program dan jurusan unggulan dan khusus. Antara lain program Tahassus Tahfidz Al-Quran, tilawah, komunikasi bahasa Arab dan Inggris, dan kitab kuning. Apa saja fasilitas, program unggulan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan pesantren? Sarana prasarana yang kami miliki, alhamdulillah sudah mendekati lengkap ya. Ada asrama putra, ada asrama putri, ada tempat ibadah, ya, masjid, musola bagi santri putri, ya. Kemudian juga ada ruang belajar, ruang kelas, ya, untuk anak-anak bisa belajar, mereka bisa betah tinggal di pondok pesantren At-Taqwim. Adapun program unggulan yang ada di Pondok Pesantren At-Taqwim, yang pertama yaitu program tahfizul Quran, menghafal Al-Quran dengan target, yaitu mereka harapannya tamat madrasah aliyah bisa atau mampu menghafal Al-Quran 30 juz. Ya. Adapun ekstrakurikuler yang ada seni, ya, kemudian juga ada kecakapan hidup bagi para santri atau life skill, ya. Ya, kemudian ada ekstra komputer, ya. Kemudian ada juga ekstra tata boga. Ya, ini sekali lagi tujuannya memang bagaimana santri-santri mereka keluar dari pondok pesantren sudah memiliki kecakapan hidup. Itu kegiatan ekstrakurikuler yang kami kembangkan di Pondok Pesantren At-Taqwim. Selain sisi akademik, Ponpes ini juga memperhatikan pengembangan diri peserta didiknya melalui pembukaan berbagai ekstrakurikuler yang dapat diikuti. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersebut antara lain keahlian komputer, menjahit, hadroh, kasidah, kaligrafi, matematika, voli dan pramuka. Selain akademis dan ekstrakurikuler, aspek lain yang dikembangkan oleh Ponpes At-Taqwim adalah kewirausahaan. Guna meningkatkan kemandirian sekaligus mengasah keterampilan berwirausaha para santrinya, Ponpes telah mengembangkan unit usaha seperti Madu Murni Pondok Pesantren. Air isi ulang,
Pertamini, Minimarket ATT Mart, Koperasi Simpan Pinjam, hingga kantin pondok pesantren dan usaha sewa terop atau tenda. Apa saja produk dari usaha yang dihasilkan pesantren? Pondok Pesantren At-Taqwim sejauh ini sudah memiliki beberapa unit usaha, yakni madu murni, isi ulang air minum, ATT Mart, Koperasi Simpan Pinjam, Pertamini, dan usaha terop. Sejauh ini, bagaimana perkembangan kegiatan usaha ini? Perkembangan digitalisasi pesantren? Harapan kami ke depan tentu untuk unit usaha terus berkembang dan lebih memperbaharui digitalisasi untuk masing-masing usaha. Tentunya dengan dukungan Bank Indonesia kepada pondok pesantren, dengan bimbingan, kami akan terus maju dan memperbaiki agar ke depan pondok pesantren kami bisa menjadi pondok pesantren yang mandiri, pondok pesantren yang unggul, dan pondok pesantren yang jauh berkembang. Tentunya untuk masyarakat sekitar dan untuk Kabupaten Karangasem kami. Sumber daya manusia dalam pengelolaan unit usaha tersebut terdiri dari pengurus ponpes hingga para santri. Pelanggan atau konsumen dari produk ini sendiri berasal dari Karangasem dan kabupaten lain di Bali maupun luar pulau, seperti Jakarta, Bandung, dan Lombok. Dalam menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar, serta pengelolaan unit usaha, pihak pesantren selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak dan memberdayakan masyarakat dan para santri. Ponpes juga telah memperoleh banyak dukungan positif dari banyak pihak, seperti pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah setempat. Lembaga pendidikan menengah dan tinggi,
Bank Indonesia. Serta pihak swasta dan instansi lainnya. Berbagai dukungan tersebut turut memberikan dampak bagi kemajuan usaha pesantren setiap tahunnya. Bagaimana dampak atau manfaat yang dirasakan oleh pesantren maupun masyarakat dari adanya kegiatan usaha ini? Terkait dengan keberadaan masalah pondok pesantren, terkait dengan masyarakat umum di Desa Bukit, itu memiliki dampak yang sangat luar biasa, sangat positif, di mana sesuai dengan visi misi kami adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat dengan mengelola SDM, baik itu manusia, baik itu dari sisi alam. Nah, kemudian dengan berdirinya pondok pesantren, kami sangat menyambut baik karena di situ melahirkan SDM-SDM yang andal dari sisi keagamaan, dampaknya dari sisi sosial dan juga ekonomi itu sangat baik sekali. Digunakan untuk apa hasil dari usaha ini? Alhamdulillah, ya, jadi Pondok Pesantren At-Taqwim juga bergerak di bidang sosial, bagaimana anak-anak santri yang ada di dalamnya, yang ada anak yatim, ada anak duafa, ya, ada anak terlantar, mereka kita biayai, artinya mereka tidak kita pungut biaya, ya, berbeda dengan santri-santri yang lain. Nah, itu semua kami lakukan karena di Pondok Pesantren At-Taqwim ini ada satu unit usaha, yaitu badan usaha milik pondok pesantren, yang dimana ini tujuannya untuk menopang, ya, membiayai santri-santri yang memang kurang mampu. Kita optimalkan pembiayaannya melalui badan usaha milik pondok pesantren. Di antaranya ada usaha ternak lebah, kemudian ada usaha air minum, minimarket, ada kantin, ya, dan lain semuanya. Bagaimana rencana ke depan? Kami akan mengelola dengan sebaik-baiknya, yaitu badan usaha milik pondok pesantren. Kami akan terus kembangkan sehingga dari situ kemandirian pondok pesantren ini benar-benar bisa terwujud, dan santri-santri yang belajar di Pondok Pesantren At-Taqwim mereka fokus belajar, fokus menghafal Al-Quran, tidak lagi dibebani dengan biaya-biaya dan lain semuanya. Itu harapan kami ke depan.